Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya di dunia dan memasukkan kita semuanya ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan sebelum kita masuk pada kajian kita bahwa kita sekarang di tahun Hijriyah baru 1446 Hijriyah. Kita masuk pada bulan awal Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa. Dia di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Di sini ya, Nabi SAW menyebut bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah, disambungkan dengan nama Allah SWT sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk kemuliaan. Oleh karenanya yang harus kita yakini bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Kesempatan bagi kita untuk beramal soleh dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, dan dari sini juga dapat kita ketahui kesalahan sebagian masyarakat yang justru malah menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial, bulan keramat, ya, bulan naas, ya, dan lain sebagainya. Ini bertentangan dengan akidah Islam yang menyebut bahwa bulan Muharram bulan mulia. Dan ini termasuk tiarah. Tiarah itu menganggap sial yang dilarang di dalam syariat. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial dengan bulan, menganggap sial dengan angka seperti angka 13, atau menganggap sial karena binatang, seperti keyakinan sebagian masyarakat kalau lihat gagak lewat atas rumah, tandanya ada yang mau mati, misalkan mau meninggal. Ini termasuk tiarah yang dibatalkan di dalam syariat, karena ini bisa merusak akidah, merusak tauhid, menjadikan seorang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga, keyakinan mitos khurafat seperti ini, menganggap sial bulan Muharram adalah bagian dari mencela waktu. Dan siapa yang mencela waktu, hakikatnya adalah mencela penciptanya waktu, pengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian mencela waktu, sesungguhnya Allah lah yang mengatur waktu. Ya, siapa yang mencela waktu, hakikatnya mencela Allah SWT. Intinya, bulan Muharram bulan yang mulia, mari kita manfaatkan untuk banyak beribadah, ya, beramal saleh. Dahulu Abu Usman An-Nahdi, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kana salafu yu'azzimuna salasa asyara. Adalah para ulama salaf, mereka mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Ya, apa maksudnya mengagungkan 3 hari ini? Yakni mereka memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, memperbanyak amal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan amal soleh banyak bentuknya. Bisa sedekah,
bisa dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, membantu orang, dan lain sebagainya. Hanya saja yang paling ditekankan dan amalan yang secara khusus ada dalilnya tentang keutamaan beramal saleh di bulan Muharram dan di hari Asyura adalah puasa. Adapun riwayat-riwayat amal soleh secara khusus, ya, keutamaan-keutamaan secara khusus di bulan Asyura yang ada yang sahih hanyalah puasa. Adapun keutamaan-keutamaan yang lain sifatnya secara umum saja. Yang sahih secara khusus adalah puasa saja. Seperti tadi dalam hadis, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, memperbanyak puasa. Khususnya, secara khusus lagi, yaitu puasa Asyura. Secara khusus lagi. Kita dianjurkan memperbanyak puasa secara umum. Ya, kalau bisa kayak puasa Daud gitu ya. Sehari puasa, sehari tidak. Atau setidaknya yang paling penting jangan sebulan penuh. Ya, untuk mau misalkan mau misalkan 25 hari puasa misalkan, ya, nggak masalah di bulan Muharram ini. Yang penting jangan apa? Jangan sebulan penuh. Karena dalam hadis Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya, tapi dianjurkan memperbanyak puasa. Lebih dianjurkan lagi yaitu puasa Asyura. Karena Nabi SAW mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanatal madiyah. Saya berharap puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. yakni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Bayangkan, kita puasa cuma sehari, 2 hari, atau 3 hari, tapi ya pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Tentu ini adalah kesempatan yang langka, yang jarang. Sayang kalau kemudian kita sia-siakan. Makanya menarik bahwa disebutkan Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Beliau itu kalau bulan Asyura, hari Asyura, walaupun safar, beliau tetap puasa. Padahal kalau Ramadan lalu beliau safar, beliau tidak puasa. Akhirnya ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau kalau pas bulan Ramadan lalu safar nggak puasa? Tapi kalau pas Asyura, Arafah, ketika safar tetap puasa. Apa jawaban beliau? Karena kalau Ramadan ya bisa diganti di hari-hari yang lain. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar di bulan Ramadan boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau Asyura, Arafah nggak bisa diganti di hari-hari yang lain. Makanya beliau tetap apa? Berpuasa walaupun sedang safar. Nggak mau menghilangkan kesempatan. Ini menunjukkan semangatnya para ulama dulu ya untuk beramal soleh. Oleh karenanya, mari kita rencanakan untuk memperbanyak puasa, terutama yaitu puasa Asyura. Dan sebagai faedah bahwa puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan. Memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya beliau puasa Asyura 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Dan ini yang paling utama. Ya. Pertama, untuk kehati-hatian. Apalagi kayak tahun ini misalkan ada perbedaan tanggal 1 Muharramnya. Ada yang bilang hari Ahad, ada yang bilang hari Senin. Maka sebagai kehati-hatian lebih baik yaitu puasanya 3 hari. Ya, yang kedua juga supaya kita mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan.
Ya, dengan kita puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, ya, kita niatkan sekaligus, yaitu puasa apa? 3 hari dalam sebulan. Dan yang ketiga faedahnya adalah supaya kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dulu puasa Asyura juga, cuma hanya di tanggal 10 saja. Baik, yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, dan ini adalah tekad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau puasa Asyura tanggal 10, lalu dikatakan kepadanya, wahai Nabi, orang-orang Yahudi puasa di tanggal 10. Maka beliau mengatakan, la in baqitu ilal amil qabil la asumanna tasi. Andaikan Allah berikan kepada saya umur panjang sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga. Yani di samping tanggal 10, saya juga akan mengiringnya dengan puasa tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas, khaliful yahud sumut tasik wal asir. Selisihlah orang-orang Yahudi, puasalah di tanggal 9 dan tanggal 10. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah puasa 1 hari saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ya, ini yang disebut dengan puasa Asyura, karena Asyura dari kata Asyra, yaitu 10. Ya, kenapa? Karena dia dilakukan pada tanggal 10. Dan ini menurut pendapat yang kuat adalah boleh. Ya, walaupun ada perselisihan dengan sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan nggak boleh kalau tanggal 10 saja, karena itu menyerupai orang-orang ya Yahudi. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh, walaupun yang lebih baik, yang lebih afdal adalah kita menambahinya dengan tanggal 9 atau tanggal 11. Ya, baik. Untuk tahun ini tergantung tadi. Ya, karena ada perselisihan tanggal 1-nya. Kalau berdasarkan ru'yah, tanggal 1-nya adalah hari Senin. Karena tidak terlihat, karena kemarin hujan, sehingga digenapkan menjadi 30. Oleh karenanya berarti, kalau kita 3 hari, berarti Selasa, Rabu, Kamis, pekan depan. Baik. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, pekan depan. Ya, kalau pada tingkatan yang pertama. Baik. Selanjutnya, ayo ikhwah wal ahwat, kita baca hadis yang amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita tutup, kita sampaikan kasih ini ada hadiah sekaligus tentang buku Asyura. Baik. Yang bisa jawab. Tadi kita sampaikan tentang tingkatan puasa Asyura. Siapa yang bisa? Nah, ada 3 tingkatan. Yang pertama, 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Betul. Tanggal 9 dan tanggal 10. Betul. Tanggal 10 saja. Ahsan. Barakallahu. Baik. Pertanyaan yang kedua. Apa keutamaan bulan Muharram? Ayo. Ini murojaah karena sekarang bulan Muharram. Nah, bulan Muharramnya, bukan puasa Asyura. Keutamaan bulan Muharram. Nah, siapa yang bisa? Ya, Pak. Itu keutamaan puasa Asyura. Berarti saya ganti pertanyaannya nih. Siapa yang bisa? Ya. Nah. Baik. Nah, Nabi menyebutnya sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik puasa adalah puasa di bulannya Allah. Ini keutamaan puasa, keutamaan bulan Muharram. Ahsan. Baik.
Sekarang pertanyaannya, apa keutamaan puasa Asyura? Nah, ini. Tadi siapa yang jawab ya, Pak? Ayo, Pak Imam. Nah, mengampuni dosa-dosa apa? Setahun yang lalu. Dosa-dosa apa di sini? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Asal. Barakallahu fiik. Baik. Ya, Pak. Satu lagi. Tadi saya sampaikan ada sebuah kisah, ada salah seorang ulama, walaupun beliau saat safar, beliau tetap puasa Asyura. Pertanyaannya, siapa nama ulama tersebut? Az-Zuhri. Nah, ahsan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.